Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, sama-sama kita hormati orang kita berangkat sesuai datang dengan Islam Sa'adatul Abadiyah yang itu sebagai peserta. Luar biasa kan? Pengen belajar inovatif. Jadi ya subhanallah, ini kehormatan besar bagi saya. Masyarakat pesantren kita dan juga ini semua ya lewat alhamdulillah ya, terus konsisten mendukung kegiatan ini untuk mensupport hadir, apalagi sekarang ingin ikut nimbrung di dalam ya peserta juga pengen jadi khotib peserta gitu ya, punya masjid, punya pondok pesantren gitu kan. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu peserta baik kelas kaum bapak, kaum ibu, remaja, dan kini yang insyaallah kita nanti akan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah bersyukur panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hari ini kita adakan acara pembukaan. Kita awali terlebih dahulu sama-sama baca Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Pertama, untuk yang pertama kita dengarkan suara yang berkurang sama dua dan selalu kita doakan. Yang kita punya kesempatan, yang kita sholat, kita sudah kembali kepada Allah, ya kita doakan kepada Allah untuk kesalahan ini. Allah maaf ibadahnya, Allah lapangkan di alam tubuhnya, dan Allah catat sebagai ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada anak-anak yang soleh, Allah dijawab oleh Allah. Dan kita akan yang kedua, pertemuan kita pada hari ini secara pembukaan. Allah ridha dengan kita, ya Allah berikan kekuatan kita, semangat dalam diri kita untuk kita bisa terus mengikuti kegiatan ini yang waktunya memang nggak sebentar. Orang kegiatan khusus pelatihan sehari dari pagi sampai sore, ya pagi dapat, yang dapat sore sampai rumah lupa lagi, jadi sehari kan. Kalau kita nggak 2 bulan, 8 kali pertemuan, setiap kali pertemuan buat sampai. Kemudian juga buat teman-teman kita untuk bisa hadir karena Ustaz sama Ustaz Allah akhirnya sehat dan mengerti kita memberikan kemudahan dengan memudahkan ya di hari pertama dan berikutnya selama pertemuan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Bapak Ibu, saya perkenalkan terlebih dahulu, saya didampingi oleh 20 anak saya yang dari kampus-kampus dalam hidup saya. Lagi Bapak ini beliau Rizka Alawiyah ya, Rizka Alawiyah yang kedua ya, ketika pertama pertemuan kedua juga wanita, beliau lulusan dari Universitas Universitas Indonesia ya, bisa biologi, dia sudah bekerja di
salah satu rumah sakit ini, ya, kita sudah punya mantu dari anak yang pertama. Beliau masih sedang mencari, ya, yang mau mantu silakan daftar. Iya, kalau kejodohan itu kan dia jangan ya Allah berikan dalam pertemuan ini, Allah juga berikan kemudahan kita bisa satu kakak kita, ya, karena pada orang tua yang mencari yang terbaik pada anak. Yang ketiga ada satu laki-laki yang mudah-mudahan khusus dalam mendampingi terus saya. Yang keempat yang anak Madinah yang paling kecil, ya, paling kecil, paling botak namanya. Dialah dua anak saya ini yang selalu mensupport semua kegiatan saya, termasuk bidang IT, yang mengedit video, yang mengupload di YouTube, sehingga kita sudah mengupload selama 2 tahun ini sudah 185 video Ramadan di upload di YouTube sebelum sekarang, ya. Jadi bukan dulu dakwah teman, termasuk nanti pelatihan pun setiap pelatihan akan kita upload di YouTube. Buat anak berani tampil, saya masuk YouTube, bisa melihat mana kekurangan dan kelebihannya, ya, ada motivasi untuk belajar dan gak usah takut, gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, dan Bapak Haji Muhammad Arif, kegiatan ini, alhamdulillah untuk angkatan yang kedua ini kita untuk dai cilik ini ada 12 orang. Cilik, ya, 4 orang yang memang peserta lama ingin terus mengangkat lagi, ya, 4 orang peserta baru, kalau ada 12 orang. Dari yang lalu ada 7 orang, sekarang 12 orang. Ini peserta kita dai cilik yang lalu di angkatan pertama. Alhamdulillah kita selalu hadir dari Bunda Ismail dan ayah negara itu sudah selalu mendoakan support leader dan memberikan dukungan. Dan ini gimana di atasnya? Gimana di atas? Coba aja. Baik, kita lanjutkan. Peserta dai cilik di angkatan pertama hanya 7 orang. Tapi alhamdulillah hampir 7-7-nya ini kiprahnya sudah banyak ngisi ceramah. Kita kemarin mengikuti 5 peserta dari cilik kita bisa di angkatan pertama di lomba di Metro TV Media Indonesia. Alhamdulillah juara 1 dan juara 3, ya, juara 1, juara 3. Hanya saja untuk dari cilik kita hari ini sedang tidak hadir 2 orang dalam satu keluarga, sedang ada acara dengan Ustaz Ahmad Yani selaku pimpinan kayak rumah, ya, beliau tinggal di Kebayoran Lama. Kemudian 2 dai cilik kita juga sekarang sedang kembali acara rekreasi, tinggalnya di Pondok Paha. Silakan. Satu lagi ada di Tanjung Duren, dia masih semalam mau hadir, tapi namanya dai cilik, dia umur 7 tahun, sekarang bangunnya susah katanya. Ini ada temannya nanti dari 7 tahun, nanti ada 2 orang 6 tahun dan 7 tahun, ya, dari sini kalau di luar biasa, ya. Ya, jadi 5 peserta dari sini kita yang hari ini tidak bisa hadir, ya, karena sedang ada acara di keseluruhan. Insyaallah ada 12 siswa dari sini kita. Untuk remaja itu ada baru 6 orang. Yang lalu 8 orang, ya, sampai saat ini baru 6 orang terdaftar, ya. Kalau mudah-mudahan pada hari pelaksanaan di hari Sabtu depan, ya, sudah ada
kita mendaftar di depan untuk diikutan sengaja ya di jadwal yang sudah kita tentukan. Kemudian yang ketiga untuk peserta kaum bapak. Ini peserta kaum bapak ini baru kita buka kelas baru sekarang. Yang lalu kita cuma tiga kelas, kelas ini, kelas remaja, kelas komisi. Karena ada permintaan ya untuk diminta kelas kaum bapaknya dengan asumsi bahwa kaum bapak perlu nih pembekalan praktik ya. Nah, maka kita buka untuk kelas kaum bapak dan alhamdulillah sudah tercatat sekitar 19 orang ya untuk kaum bapak. Ada beberapa guru SMP para peserta hari ini sudah dihadir karena ada perpisahan di puncak. Hari ini tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Insya Allah Sabtu depan sudah mulai ya 19 peserta ini nanti teknis akan kita coba jelaskan. Kemudian yang selanjutnya kaum ibu. Ini kaum ibu di angkatan pertama peserta yang paling militan, semangatnya luar biasa. Ini alumni dua orang ya. Ada 14 peserta kaum ibu semangat ya, 14 peserta. Kemudian di pertengahan ada satu peserta yang mengundurkan diri karena menunggu kelahiran cucu yang pertama, jadi mendampingi anaknya yang alhamdulillah kalau lahir dengan selamat ya. 13 yang lainnya ini lulus sampai terakhir 2 bulan itu diikuti. Dan alhamdulillah sudah ada yang banyak yang tampil sebagai MC, bahkan salah satu peserta kita yang dari Dadap ya, dari saya ke Jogja Pak, dari Dadap ya, dia ternyata cukup lumayan bagus ya, sehingga kemarin minta buku materi dan buku materi dong, saya pengen perdalam nih biar pengen namanya sudah tua, saya pengen punya manfaat buat masyarakat, akan berkiprah di pengajian pengen mengasah terus untuk bisa ceramah. Dan alhamdulillah sudah beberapa kali mengisi di beberapa event acara ya. Nah ini ibu ada sedikit aplikasi ya. Oke, hari ini kita belum dapat jawaban dari peserta laman ya, sehingga baru ada 3 peserta dari kaum ibu, tapi nanti insya Allah mudah-mudahan Selasa depan sudah mulai. Dari peserta lama sudah mulai bergabung, dan dari peserta tambahan juga paling tidak ada 6 peserta itu bisa kita jawab ya. Walaupun 2 peserta pun tekad saya, ayo belajar lebih enak sebenarnya, semakin kecil peserta kita semakin intens, semakin banyak berarti dan sebagainya ya. Kita supaya dari hasil pelatihan itu yang penting ya, dan alhamdulillah baru sekarang yang punya prestasi dari dai ciri kita itu yang sudah dari kejuaraan juara 1 dan juara 3 di Metro TV, dari penampilan di beberapa majusan yang sudah kita tampilkan termasuk di Atrobadiah di depan hadirin sekitar 600 orang, itu 4 orang kita tampilkan, mereka sudah tampil, sudah belajar Lego dan sebagainya. Dan saya juga sering dikirimin sama orang tua, Pak ini anak saya tampil di sini, tampil di sini, tampil di sini. Alhamdulillah. Artinya apa? Ini kado dai ciri kita yang dia bisa terus mengasah, orang tua untuk memberikan dukungan. Karena dari kecil inilah kalau sudah terbentuk, sudah terbangun potensinya itu kedepannya tergantung bagaimana orang tuanya. Maka alhamdulillah dari peserta dati ini 6 peserta masih ingin berlanjut supaya bisa mendapatkan pelatihan dan seperti itu. Baik Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan tentang teknis pelaksanaan. Sebelumnya ya kita mintakan sambutan terlebih dahulu kepada orang tua kita, tokoh masyarakat kita, tetua kita, memberikan support, memberikan spirit, dukungan buat kita punya motivasi dan semangat untuk belajar. Ya, tidak ada kata terlambat yang namanya belajar sepanjang hayat. Ya, apalagi buat kita yang sudah orang tua, mau kemana lagi kalau kita tidak berpikir di agama, gitu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati,
saya ingin menjelaskan bagaimana teknis pelaksanaannya, ya, supaya pada saat pelaksanaan 8 hari itu Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian sudah siap, karena kita menggunakan sistem tiap hari wajib tampil ke depan. Kenapa? Karena kalau yang namanya pidato, kita bukan hanya sekedar memahami ilmunya, yang penting tampilnya nih, mentalitas kita. Apalah artinya kita ilmu tinggi, banyak pengetahuan, tapi belum pernah bicara di depan, hilang konsep semuanya, ngeblank. Terus saya pengakuan jujur dari peserta, oh Ustaz, pertama-tama saya tampil ke depan ngeblank, gak bisa ngomong, saya diemin. Awas ada kamera tuh, ya jangan lama-lama diem. Kan karena disetrum dengan kamera. Ya, ada yang diem, dia saya diemin. Dia berani tampil di depan walaupun dia bingung, nggak apa-apa. Berlatih tampil di depan. Lama-lama kesana, oh lancar, oh sekarang enggak. Jadi MC jadi sambutan juga lancar. Ya, nah, jadi kita akan menggunakan metode sedikit teori, cukup 15 menit di awal, kesananya praktek tiap hari. Praktek. Oke, saya mulai dari Najib. Semua peserta sudah diberikan kelengkapan 2 buku. Kalau ini untuk kaum bapak, kaum ibu ya, buku 2 dan buku materi kultur. Kalau buat yang kecil dan remaja beda, buku 1 dan buku tentang pinjam sebentar deh. Nih, kalau yang kecil dan remaja buku 1 dan buku tentang MC dan berpidato 3 bahasa. Kalau anak kecil atau remaja kan mungkin ada yang mau pakai bahasa Inggris, bahasa Arabnya bisa diambil dari sini. Ini buatan saya, ya, buku 1 dan buku 2 yang ngutip dari berbagai referensi. Dan dalam buku 1, buku 2 ini, terutama yang kecil, ngikutin saja tahapan di dalam buku ini. Pertemuan pertama, setiap dacil besok nih tampil 1, dia harus sudah bisa hamdalah, puji syukur, salawat dan salam, menyampaikan judul. Ya, tahap pertama tuh. Walaupun di awal nanti saya coba latih suaranya dulu, vokalnya untuk hamdalahnya, kefasihan dalam membaca hamdalah. Nah, setelah itu baru tampil ke depan, setiap dacil sudah harus menyampaikan bisa salam, hamdalah, kemudian puji syukur, salawat dan salam. Saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul, sebutin judulnya. Udah, teman pertama tuh. Makanya Bapak Ibu selaku orang tua, ya, lihat tuh di buku, boleh milih materinya. Ada berbakti kepada kedua orang tua, ada surga dibuat lapar kakek ibu, ada kewajiban menuntut ilmu, ada kemuliaan manusia memuliakan Allah. Itu udah ada judul-judulnya. Mau mengambil judul yang lain silakan, gitu ya. Ini anak sudah pernah latihan nih, sudah punya materi yang dipahami, dikuasai. Pakai itu nggak apa-apa. Saya nggak mempermasalahkan materi, buku ini hanya sekedar membantu. Ini loh sudah disiapin materi. Kalau Bapak Ibu susah-susah ngarang, konsep, ini sudah kita konsepkan sesuai dengan masa anak-anak, dengan bahasa yang gampang dicerna. Ya, jadi ikuti panduan. Pertemuan 1 sampai judul. Pertemuan kedua harus sudah 1 materi. Pertemuan ketiga harus sudah penuh materi tanpa naskah. Kemudian akan kita bantu untuk retorikanya, mimik tubuh, geraknya dan sebagainya, itu sudah kita kombinasikan. Sebab nanti endingnya sampai di pertemuan ke-7, anak dacil harus sudah bisa berceramah, mengkombinasikan antara lagu, pantun, dia bisa berintermezzo, bisa melakukan ice breaking, ya di awalnya tuh menghidupkan suasana, berkomunikasi, gitu ya. Jadi akan kita kombinasikan beberapa keterampilan, tidak hanya sekedar dia ceramah ngomong. Lalu ada pantun, ya ada lagu, kalau bisa sisipkan lagu, ya. Kemudian saya sedang men-setting dari sudah ada ini, setiap tampil dalam sebuah kegiatan
dia akan kita tuh dari tempat duduk sudah menyanyikan sebuah lagu-lagu nasyid, lagu-lagu Islami. Jadi datangnya dia ke panggung itu sudah menyanyikan lagu berlenggak-lenggok istilahnya, gitu ya. Apalagi kalau masih kecil gitu di atas, jadi melakukan ice breaking, permainan supaya jemaah fokus, ya, di bawah suasana terhibur, dimasukin pantun, ya, dan kemudian isi materi juga nanti diselingi dengan yang komunikatif, humor dan sebagainya, ya. Itu kita akan setting penampilan dai cilik. Sebab kalau dai cilik sudah kita tampil mau lagu gimana pun udah enak aja dia. Salahnya udah bagus, apalagi benernya kan gitu. Ya coba kalau lihat dai lagi tampil, oh orang udah girang, udah senang banget, ya. Alhamdulillah. Jadi itu untuk kelas kecil. Bapak Ibu nanti lihat panduan ini, buku ini sekedar tambahan aja, referensi tambahan, tapi acuannya di buku 1, tahapan-tahapannya ikuti, ya. Soal mau ngambil judul yang mana silakan, yang penting target-target yang sudah ditentukan di buku itu dibantulah di rumah. Di sini kita tinggal melatih gayanya, vokalnya, keberanian dia tampilnya dan sebagainya. Ya, oke, itu pertama untuk dacil. Buat para dacil pun saya siap untuk membantu meluangkan waktu di luar jadwal pelatihan. Andaikan ada mau tampil lomba, Pak, anak saya mau ikut lomba di sana, minta waktu, ayo siap, kita carikan waktu yang pas. Ya, mau tempat di sini boleh, mau saya bantu di rumah boleh, ayo kita drill terus, kita bantu terus. Mana aja sampai datang ke Pondok Bahar karena mau tampil ke anak di Indonesia, bisa datangin malam-malam, ayo biar tampil maksimal. Alhamdulillah juara pertama karena kita drill terus, ya. Jadi kita bantu. Kalau buat itu kata Pak Haji bilang, kita bukan mencari materi, bukan, ya, bukan mencari materi, ya, tapi kita ingin bekali anak kita dan sebagainya. Ingin minta ta'ala waktu tambahan, saya datang, saya siap asalkan waktu ada, ya, supaya anak kita bisa lebih tampil lebih baik. Apakah dia mau lomba, apakah dia mau tampil di sekolahannya, apakah mau dia, itu silakan, ya, kita sepakati waktunya, ya. Karena kembali tadi, saya ini kan sudah boleh dibilang kalau ikut beliau ini di SMK sudah 41 tahun dari kelas 2 SMA, ya. Sejarah dikit deh. Dari kelas 2 SMA saya sudah mengikuti orang tua beliau, almarhum Haji Madaniyas, mengelola taklimnya, yang setiap Sabtu sore saya bongkar pasang kamar ruangan, pimpin jadi MC, selesai bongkar pasang lagi, terus sekian tahun. Jadi sampai sekarang saya tetap dia sudah 41 tahun, yang alhamdulillah di sekolah juga sudah lama. Nah, sekarang saya pengen lebih banyak berkiprahnya, pengen bekal diri, gitu, ya, pengen ngamalin ilmu, ya, ilmu punya dikit-dikit, tapi kan pengen diamali nih, dengan cara apa? Ya begini, ya, ngapain saya nyari ilmu banyak-banyak kalau gak dimanfaatin, kan begitu, ya. Jadi saya banyak ilmu bukan buat kesombongan, tapi saya pengen punya manfaat buat orang banyak. Ya, saya berlatar belakang backgroundnya dari UIN, Yayasan Salafiyyatullah, Fakultas Dakwah Usuluddin. Kemudian penyesuaian lagi S1 Jalan Tolak untuk PAI, Pendidikan Agama Islam. Kemudian saya mengambil manajemen, Master Management di International Global Institute. Kemudian saya ngambil lagi MPD, Magister Pendidikan di Hamka. Yang saya lagi mengambil Magister Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Politik di Mercu Buana. Makanya namanya panjangan dikit, ya, daripada nama pokoknya, ya. Belajarnya kan sana kemarin pengen punya manfaat buat orang banyak, supaya apa? Ya, di usia saya mungkin tadi sudah mendekati 60, ya, udah bukan lagi ngejar dunia kan, ngejar akhirat. Apa nih investasi saya buat akhirat? Ngebekelin anak-anak, ngebekelin orang, mungkin bisa nanti menyampaikan apa saya sampaikan manfaat. Saya juga buka konten YouTube. Kalau saya menikah kan konten YouTube saya tetap dibuka, dilihat orang. Anak saya mungkin bisa terusin, ini bisa terus ada orang mendengar atau buka konten YouTube saya, mungkin tersentuh, kemudian
ada manfaatnya, kan terus mengalir pahalanya. Jadi yang kita cari adalah bagaimana kita menjadikan diri kita punya manfaat buat banyak orang. Ya, gitu. Nah, jadi itu untuk dajjal. Kemudian untuk remaja juga di buku 1 ya. Jadi buku 1 ini gabungan untuk materi dari cilik dan dari remaja. Ya, dari cilik dan dari remaja. Remaja juga begitu. Pokoknya setiap hari wajib tampil. Silakan ambil materi dari materi ini, boleh. Atau mau materi sendiri boleh. Ya, mau ngambil dari sini juga boleh. Yang penting harus tampil ke depan, walaupun pertama mungkin hanya 5 menit, 7 menit, nanti bisa lebih panjang 10 menit. Nanti kita ajarkan bagaimana retorikanya, mimik tubuh, vokalnya, kemudian bagaimana menghidupkan suasana supaya komunikatif. Yang nama teorinya ada, ini udah ada 9 teori berdakwah. Bagaimana cara membuka pidato, bagaimana cara menutup pidato, bagaimana cara mengelola materi pidato, bagaimana cara mencari judul, bagaimana menghilangkan grogi, gitu ya. Itu udah ada 9 di sini, 9 materi. Ya, jadi kalau mau dibaca ya cukup. Saya menjelaskan paling sebentar doang di awalnya, 15 menit cukup. Ya, dan nggak semuanya. Ya, yang pokok-pokok nanti saya jelaskan tentang bagaimana strategi membuka dan menutup pidato, bagaimana berceramah yang baik, ya, dan sebagainya. Itu anak materi remaja sudah ada di rangkuman buku 1. Materi-materi untuk remaja juga materi-materi kekinian. Contoh, teknologi membawa bencana. Kan anak muda urusannya tuh, hoax dan bahayanya. Ya, jadi tentang pamer harta. Jadi tentang kehidupan masa anak-anak muda sekarang. Itu materi sudah ada. Kita buat menyesuaikan dengan kemampuan anak dalam berpikir dan mengolah kalimat. Ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu ilmiah, tapi bahasa gampang dicerna. Jadi nggak usah saya nyari, ambil aja dari materi ini, ya. Boleh dicoba, diambil, ikuti, ditambah, dikurangin supaya lebih sesuai dengan konsep diri, silakan. Karena kalau kita konsep sendiri itu lebih mudah kita hafal, lebih mudah kita pahami, dan ketika kita menyampaikan orang konsep saya kok gitu. Ya, itu untuk remaja. Ya. Nah, untuk materi kaum bapak itu sudah termaktub di sini, ya. Ada materinya, nanti ada maaf untuk kaum bapak dan kaum ibu di sini, malah untuk sambutannya sudah saya masukkan bagaimana kita sambutan mengelamar, nyerahin pengantin, terima pengantin, itu sudah ada, termasuk pantun-pantunnya gitu. Jadi kalau bapak ditugaskan, minta tolong ya besok lamarin anak saya, buka-buka aja gitu, apa dikit-dikit, ini udah ada, ini udah ada gitu. Jadi kita lengkapi ya, buat ibu-ibu di sini sambutan lengkap. Sambutan ibu sebagai ketua majelis taklim, sebagai ketua panitia, ya, di acara apapun sudah kita langsirkan acara sambutannya, ya. Nah, untuk materi kaum bapak ini kita bagi 2 sesi, ya, bagi 2 sesi, 8 pertemuan dibagi 2 sesi, 2 kali ujian nanti, ya, kalau bapak ada ujiannya nanti, ya. Pertemuan minggu pertama sampai minggu keempat fokus kepada ceramah umum, ya. Jadi untuk kaum bapak kita fokus kepada ceramah umum. Ceramah umum yang materi bebas, boleh ngambil dari sini. Paling di awal nanti saya coba sampaikan materi tentang seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita berpidato yang baik, bagaimana kita cara membuka dan menutup pidato, ya, bagaimana kemudian bisa komunikatif, ya, dan sebagainya. 15 menit saya sampaikan mungkin pakai LCD, ya, PowerPoint, karena udah harus bisa memahami lewat penjelasan itu. Selanjutnya tampil
19 orang awal-awal tampil, mungkin kita kasih waktu 5 menit. Pokoknya berdiri depan, tampil dari baca hamdalah, kemudian puji syukur, selawat dan salam, masuk materi, penutup 5 menit. Umpama, ya, kita berikan waktu. Silakan materi apa saja, ceramah. Nanti di pertemuan kedua meningkat 7 menit dan nggak boleh pakai naskah, gitu ya. Nggak boleh pakai naskah, nggak boleh baca. Ya. Kalau nggak dijalankan begini nggak bisa, gitu. Kalau dia belajar dengan kamu, yakin nanti di depan kita gugup, kemudian nggak ketemu tuh kata-kata, biarin aja. Yang muda-muda juga kan begitu. Ibu-ibu malah nggak boleh pegang naskah, kecuali ada ayat yang mungkin belum kita hafal, boleh catatan kecil. Tapi selebihnya pokoknya harus nggak boleh pakai naskah. Boleh punya konsep yang dihafal di rumah kemudian disampaikan. Boleh mungkin apa yang mungkin sudah tergambar di benak dituangkan. Ya, silakan. Awal-awal mungkin kita belum penekanan pada retorikanya. Yang penting keberanian tampil ke depan, tidak menggunakan naskah, bisa menjelaskan, bisa menyampaikan, bisa berpidato atau bisa berceramah. Ya, paling nanti kita coba di awal kefasihan dalam mengucapkan hamdalah, karena di sini pun sudah ada contoh hamdalah. Ada 7 contoh hamdalah umum, ada 2 contoh hamdalah khutbah Jumat. Ya, oke. Jadi 4 kali pertemuan ini penekanan kaum bapak ini bisa ceramah. Ya, dengan bertahap. Ya, pertama 5 menit, kemudian 7 menit, ketiga ditambah retorika dan sebagainya. Keempat, tampil ujian pengambilan nilai. Ya, jadi kalau dari keempat kan mungkin sudah bisa berceramah bebas ya. Jadi seakan-akan depan dari jemaah ceramahnya mau pakai pantun, mau bagaimana. Kalau ceramah kan nggak terlalu terikat oleh rukun dan ketentuan. Ya, bebas, komunikatif dan sebagainya. Itu sudah ujian ceramah di minggu keempat ini. 4 pertemuan kedua itu fokus kepada khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat. Ya, jadi pada khutbah Jumat langsung praktek juga. Saya mungkin nanti akan menyampaikan bagaimana khutbah sesuai sunnah Nabi, bagaimana rukun dan syarat khutbah, ya, dan sebagainya. 2-3 kali pertemuan. Di awal 15 menit kita berikan materi terlebih dahulu. Materi ceramah sudah punya, keberanian tampil berceramah sudah bisa. Khutbah tinggal menyesuaikan dengan syarat dan rukunnya. Ya, dia tidak bebas seperti kita ceramah umum. Hamdalah sudah ada, belajar hafalin hamdalah. Ya, nanti kita pakai podium, langsung praktek. Awalnya mungkin sekedar 5 menit, 7 menit, ya nanti 10 menit, baru ujiannya 12 menit. Jadi langsung tampil untuk menyampaikan khutbah Jumat. Dan untuk kelas kaum bapak, 1 orang tampil, ada 1 orang yang memberikan masukan, memberikan penilaian boleh, memberikan pujian boleh, memberikan kritik dan saran boleh. Kita biasakan begitu. Jadi ada 1 tampil, yang lain dengerin. Setelah itu silakan siapa yang memberikan masukan. Supaya apa? Kita belajar dinilai, tapi juga boleh menilai. Bukan untuk saling menjatuhkan, tapi supaya kita punya fokus perhatian. Ini teman saya kurangi di mana nih? Oh, kalau saya tahu kekurangan teman saya berarti nggak boleh begitu. Saya harus perbaiki. Ya, baik dalam gaya, dalam intonasi suara, cepat lambatnya, ritmenya. Dan nanti kita kasih kesempatan 1 orang memberikan masukan. Setiap tampil 1 orang kasih masukan, 1 orang kasih masukan. Kalau banyak nanti nggak bisa waktu. Ya, jadi untuk khutbah Jumat 4 kali pertemuan. 1, 2 tampil, 3 sudah tampil penuh, 4 ujian lagi. 1 persatu tampil sebagai khotib, ya, selama maksimal mungkin 12 menit umpamanya. Ya, sesuai dengan nanti waktu kita. Jadi kalau bapak nanti lulus ya dari ceramah mungkin sudah betul, ada kemampuan, khotib juga sudah bisa. Ya, sehingga ketika kita keluarkan sertifikat, bapak sudah punya bekal. Oh iya, saya sudah pernah mengikuti. Tinggal melanjutkannya di rumah. Apakah punya mesin belajar, minta jadwal, apakah sementara menjadi cadangan dan sebagainya, diasah terus.
bukan hanya sekedar dapat kemudian hilang begitu saja kan? Ya, oke. Nah, begitu juga kaum ibu. Kalau kaum ibu juga kita pakai 3 materi. Ya, kaum ibu banyakkan 3 materi. Materi pertama adalah materi ceramah 1 sampai 4. Ya, di ceramah bebas kayak kaum bapak tadi. Kemudian pertemuan 5 sampai 6 itu berlatih MC. Ya, berlatih MC. Ya, karena kan intonasi MC itu beda dengan ceramah, kita latih untuk baik MC formal atau non formal. Nanti pertemuan ke-7 masing-masing memberikan sambutan. Bebas sambutan apa saja, seakan-akan kalau ibu sambutan ketua majelis taklim isinya adalah sambutan bagaimana dia sebagai ketua majelis taklim, sebagai ketua panitia dan sebagainya. Baru pertemuan ke-8 ujian, tampil memberikan ceramahnya. Ya, baru nanti pertemuan ke-10, ini kan pertama 8 pertemuan pelatihan, pertemuan ke-10 kita penutupan pembagian sertifikat. Oke, ada pertanyaan? Silakan apa masukan. Kurang jelas dari penjabarannya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup jelas? Cukup jelas? Oke, saya enggak. Untuk tahun bapak ini untuk satu aja atau? Iya, iya. Untuk waktu pelatihan sesuai dengan yang kita sampaikan di brosur, kalau kaum ibu untuk pelatihannya setiap hari Selasa jam 9 sampai jam 12. Kalau hari Sabtu jam 9 sampai zuhur itu kelas dacil dari cilik. Ya, zuhur berjamaah sampai asar itu kaum bapak. Nanti asar sampai maghrib itu remaja. Jadi Sabtu itu penuh dari pagi sampai sore. Ya, ada 4 kelas yang ibunya mental ke hari Selasa. Ya, menyesuaikan dengan jadwal saya kaum ibu ikutan Duren. Efisiensi waktu yang saya harapkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Artinya ketika dacil jam 9 udah mulai, tolong bapak ibu ayah bunda anterin sebelum jam 9 nih. Karena kehilangan waktu kan sayang, anak kan pakai buat anak. Anda kan satu hari yang hadir seumpamanya hanya 6 orang. Kan terkadang ada begitu, namanya hari Sabtu ada berangkat seperti sekarang, ada yang lagi ke Bali, ada yang lagi ada hari ini. Kita akan drill terus 2 kali tampil nggak apa-apa, atau kita latih gaya dan sebagainya. Yang datang 2 orang tetap kita layani, soalnya sesuai dengan waktu yang ada. Kecuali anak yang di kapal, satu, saya cuma berdua nih latihan udah 3 jam, nah udah, ya. Tapi kita ukur juga anak, karena pernah kejadian ada 3 orang yang datang, tapi kita terus anak yang kecapean suaranya, gitu ya. Gitu. Apa-apa, penting batas anak masih punya semangat, kemauan dan sebagainya, ayo kita yang ikuti. Ya, karena semakin intens anak berlatih, semakin banyak porsi anak bisa berlatih, akan semakin besar kemampuan anak ini bisa berlatih. Nah, untuk dacil tahun ini kita ada yang umur 5 tahun, berapa tahun ini? 5 tahun. Ada yang 5, ada 2 orang yang 5 tahun. Ada 7 tahun 1 orang, ya sebetulnya ada 9 tahun. Nggak apa-apa, justru yang kecil begini kita latih, nggak apa-apa. Tampil dia luar biasa. Kalau umur 5 tahun sudah mau ikut latihan, tampil dan sebagainya. Nanti ada satu lagi seusia 5 tahun tapi anaknya sama lincah. Ya, bahkan kemarin dia udah lomba fashion show juara 1. Nanti kan sudah berani tampil ke depan, nah, itu punya modal. Ya, tinggal kita poles bagaimana diarahkan untuk dakwahnya. Ya, jadi kakaknya juara 1 kemarin, nanti ini juga fashion show, ya kita arahkan, ayo ikut dakwah juga. Caranya ikut kakaknya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah setengah 11, cukup selesai ya Bu ya untuk pembukaan hari ini. Ada pertanyaan lagi atau masukan, usulan, silakan. Kalau nggak ada, ya nanti kita mulai untuk pelatihan dacil, remaja dan bapak-bapak Sabtu depan ya. Sabtu depan sesuai dengan jadwalnya. Untuk kaum ibunya Sabtu depan nih, ya. Nah, dan Selasa besok berdekatan belum ngapalin. Ini Selasa depannya, gitu ya. Nah, sampai nanti kita menunggu kepercayaan kaum ibu yang angkatan pertama bergabung kembali ya sampai depan. Nah,
buat dacil ya, seminggu ini latihan tuh ngapalin tuh ya, yang hamdalah, hanya materi pertama deh. Nah, batasan materi pertama yang harus sudah dikuasai oleh dacil. Yang remaja latih hamdalah dan sebagainya. Kalau bapak juga sudah mulai punya ya satu materi yang siap tampil di depan. Jadi kagak nunggu ditugaskan, pokoknya sudah punya inisiatif sendiri. Besok saya mau latihan nih, saya harus punya materi gitu ya. Jadi nggak harus sulit, besok siapan lagi tiga, tahapannya udah ketahuan di situ, kelihatan dari jendela tuh, besok saya harus ambil nyiapin materi sendiri ya. Nah, semakin bapak siap materi itu nggak bergonta ganti. Andaikan umpamanya punya keterbatasan kemampuan untuk menghafal nih, kalau bapak dan ibu kemampuan menghafalnya kan nggak kayak masih muda, nggak beda aja. Saya hari ini tampil materi tentang ini, tapi kayaknya belum mantap nih, sampai mantepin. Besok itu lagi nggak apa-apa, ya nggak harus ganti materi. Satu kali ini belum mantap, saya pengen ngulang ini lagi, boleh. Lebih dikembangkan, lebih dimantapkan. Hamdalah Jumat mau itu juga nggak apa-apa, biar lebih mantap. Paling tidak punya satu modal utama, hamdalah yang sudah bisa kita hafal tanpa harus kita gunakan sekali ya. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ustaz, ya siap. Jadi saya kan masih 5 tahun 6 bulan. Nah, ya. Bagaimana kita untuk melatih dia bisa fokus gitu? Karena kan anak umur 5 tahun ini kadang-kadang dia masih tengok sana sini. Nah, karena kalau nanti latihan kan pasti dia tiba-tiba blank karena ada orang lewat. Itu siapa? Nah, bagaimana cara melatih? Anak saya ini memang anak masa bermain. Kita pun nanti berlatihnya jangan dibawa serius. Di rumah ibu lihat aja suasana, nah aja nak sini nak, kamu besok mau latihan nak, ayo baca ikutin ibu, menghafalnya kan ibu sudah baca dulu ya. Jadi kalau dia sudah bisa baca, dibaca namanya. Mau siap tampil selamat, bentar ya. Ya, Bapak Piala juga nggak apa-apa. Jadi dibawa dihibur aja. Anak lain-lain saya juga begitu. Ketika ada dacil yang datang kan ibu-ibunya pada datang, bawa anak kecil juga di belakang, apa-apa. Ada yang lain-lain biarin. Masa anak-anak bermain. Ya, nggak bisa kita larang dia mulai nggak apa sebagainya nggak apa-apa. Ya, tapi kita fokus pada yang sedang berlatih, ya kita coba. Maaf, saya nanti depan para dacil pun kita nggak serius ngasih materi, nggak ada materi kalau dacil. Saya pakai permainan itu nanti bisa dipakai buat anak untuk ceramah. Kemarin tadi kirimin Ustaz nih tampilan saya, oh iya permainan. Tapi contoh misalnya, kita ingin mengambil fokus jemaah nih, karena kita latih tepuk anak soleh, ya tepuk anak soleh. Nah, satu contoh, kalau anak soleh tepuk tangan, kita kan suka tepuk tangan, hidup suasana. Kalau anak soleh tepuk tangan, kalau anak soleh, mari kita latihkan. Kalau anak salah tepuk tangan, karena tepuk tangan juga tuh. Ada kan kalau anak salah, nah itu jadikan bahan. Bagaimana si penceramah, loh kok anak salah ikut tepuk tangan juga nggak fokus nih? Fokus dong kan? Nah, dia di fokus. Itu cara namanya bagaimana dia menciptakan suasana komunikasi di awal dengan permainan, tapi membuat jemaah menjadi fokus. Kecil-kecil sudah bisa mengendalikan, bahkan di depan orang tua gitu ya. Nanti dia orang tua pasti ketawa ya. Jadi itu banyak, salah satu yang setiap hari mungkin berbeda permainan saya, yang itu bisa nanti jadi bahan buat anak ketika ceramah memulai dengan permainan itu gitu ya. Salah buat tadi kita bawa santai, nggak harus duduk nggak harus rapi, mulai dari nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi nggak masalah. Oke, ada lagi? Cukup? Ya, cukup. Nah, kita akhiri dengan doa. Kita baca Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini senantiasa Allah berikan kepada kita pertemuan yang membawa manfaat, rahim yang akan memperpanjang umur kita dan memberkahkan rezeki kita. Ya, pertemuan kita pada hari ini Allah kuatkan hubungan kekeluargaan di antara kita, dan kita bisa berlanjut pada pertemuan selanjutnya pada pelatihan yang akan datang.
Al-Fatihah. Iya kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Sallim wa rahim tabaraka wa ta'ala wa ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taqulu biya dhunub wa tasbihu biya qulub wa tamtulu biya qasur wa tallidu biya sa'am wa ala alihi wa sahbihi wa man mansur. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mulku fadla wa rabbuna al-haqqa wa nasma'a bi tarika wa salam min zalika ala. Allahumma la tadal fi maqamina hadha dhanba illa ghafarta wa la hadan illa farajta wa la madin illa safaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah la taqiha illa qadaita. Allahumma ja'al akhir kalamina min ad-dunya syahadatan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa qina dhara ma'mina wa la mubadil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rahmatika arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk dari cilik atau remaja yang belum dapat buku, saya sudah siapkan 10, tapi yang 5 ketinggalan di rumah. Kita ada di mobil dengan ini ketinggalan. Nanti pada hari Sabtu depan, pada saat pertemuan yang belum dapat buku, nanti dibagi hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.